Martina Hia, mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenag BED 3 tahun 2025 dari LPTK IAKN Tarutung, Pendidikan Agama Kristen dengan NIM 2501060143 akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Berenang. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Shalom Yahoo. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat. Sudah berdoa belum? Baik. Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai proses belajar kita, mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi. Hari ini kami undang teman hati Bring. Mari kita bersatu berdoa. Tuhan di surga, inilah doa tanah bumi yang tidak sempurnakan, kamu sempurnakan melalui anak Yesus Kristus Juru Selamat. Sama-sama kita katakan Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk anak-anak kami. Baik, apakah semuanya anak-anak kami hadir semuanya hari ini? Hadir. Aman, luar biasa. Silakan dilanjutkan dan dimantapkan lagi anak-anak. Iya. Kalau saya punya gaji integritas, saya bisa tidurnya dan saya baik. Baik, silakan tepuk tangan. Baik, anak-anak kami yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, coba dilihat ya di Infokus, kita sama-sama membacakannya. Yang pertama adalah 1, 2, 3. Peserta didik mampu menjelaskan prinsip-prinsip Alkitabiah seperti integritas, kejujuran, dan keadilan sebagai dasar etika kerja. Kedua, peserta didik mampu menganalisis dilema etika dan moral yang
uji. Baik, silakan anak-anak ibu mengidentifikasi apa yang menjadi akar masalah, akar moral, dan akar dari profesional. Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Baik, kepada anak kami Jackson dipersilakan. Baik, yang menjadi akar masalah itu tekanan dari atasan atau perusahaan untuk mencapai target finansial, ditambah ketakutan kehilangan pekerjaan jika menolak perintah. Yang menjadi dampak moral adalah melanggar kejujuran dan menjadi sekutu dalam kebohongan, merusak hati nurani. Yang menjadi dampak profesional adalah jika ketahuan perusahaan bisa bangkrut, angkutan bisa dicabut izin praktiknya atau diskualifikasi dan menghadapi tuntutan hukum. Baik, itu adalah jawaban yang sangat baik dan benar. Dan kepada anak kami sampai dipersilakan. Akar masalah, godaan akses tanpa batas yang dimiliki profesional ini, kesepakatan untuk memanfaatkan informasi demi keuntungan pribadi, misal menjual info itu atau menggunakannya untuk menyaingi klien. Dampak moral, melanggar kasih terhadap sesama, merugikan orang lain, dan melanggar etika profesi tentang kerahasiaan. Dampak profesional, kehilangan sertifikasi profesi, tuntutan pidana, hilangnya kepercayaan publik terhadap perusahaan itu tersebut. Baik, silakan duduk, silakan duduk sekali lagi. Baik, karena anak-anak kami sudah paham dan saatnya ibu membagikan kelompok anak-anak kami dan silakan dengarkan namanya setiap kelompok. Kelompok pertama adalah anak kami Jackson, kedua Edi Risma, ketiga Mutiara Ida, keempat Yamelia Hulu, dan kelima Agnes Laya. Kelompok kedua yaitu Sarma Laya, Anwar, Julian Laya, Dionsius Sotenius Hulu, Mawati Laya, dan kelima atau ketiga dulu Rahman Hulu, Samriati Halawa, Eden Syaputra Jawa, Jelisman Hulu, Ika Setia Laya. Dan keempat Ahmad Sentosa Halawa, Saryawati Hulu, Junianto Hulu, Nuriman Hulu, Ferdin Darmayanto Hulu. Karena sudah mendengarkan nama-nama anak-anak kami, maka silakan membentuk kelompok. Baik, karena anak-anak kami sudah membentuk kelompoknya, maka ibu akan membagikan LKPD sebagai bahan pada diskusi anak-anak kami nantinya. Baik, kepada anak-anak kami, ibu berikan kesempatan untuk berdiskusi. Sesuai dengan
Baik, sudah ada semua. Sudah. Berapa saja? Benar. Orang. Sudah. Mana hasil diskusinya? Mantap. Harus ya? Kita koreksi diri kita apabila kita dulu. Ya? Baik, karena waktu diskusi anak-anak kami sudah selesai, maka Ibu minta anak-anak kami untuk mempresentasikannya di depan. Kita mulai dari kelompok pertama. Ibu berikan kesempatan kepada anak kami. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Guru Pengasuh Bidang Studi Agama dan yang kami banggakan teman-teman kelompok yang bersama-sama di dalam kelas ini. Perkenalkan, nama saya Jasmine, saya sebagai moderator, dan di sebelah saya Mutiara Hia sebagai non-tule, dan di sebelahnya Adlisle sebagai anggota, dan di sebelahnya sebagai penyaji Yamelia Hulu, dan di sebelah saya yang namanya Dilisman Cibua sebagai non-tule. Baik, langsung saja untuk memaparkan hasil diskusi kami selama dalam ruang diskusi yang dibacakan oleh teman kami Yamelia Hulu. Kepada teman kami penyaji, kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami oleh moderator untuk memaparkan hasil diskusi kami. Baik, yang menjadi hasil diskusi kami adalah ayat Alkitab yang jelas, hidup aman, tetapi siapa menempuh jalan yang sesat akan terhukum, atau dasar keamanan dan konsekuensinya. 2. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Atau dasar motivasi Kristiani melakukan segalanya untuk kemuliaan Tuhan. 3 Filipi pasal 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu, atau dasar kualitas karakter. 4 Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah, atau dasar etos kerja dan upah sejati. Demikian pemaparan hasil diskusi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan hasil diskusi kami sebelum ini. Kami sadar bahwa banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyampaian materi ini. Semoga demikian. Akhir kata saya sapa kita semua. Yahoo. Yahoo. Shalom. Shalom. Baik, tepuk tangan. Terakhir, yaitu kelompok 4. Ibu berikan kesempatan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Guru Pengasuh Bidang Studi Agama dan yang kami banggakan teman-teman kelompok yang sama-sama dalam kelas ini. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Satu Salawas sebagai moderator, dan di samping saya Sariawati Hulu sebagai penyaji, dan di sampingnya lagi
Nurima dulu sebagai non-tule, dan disebutnya lagi Ferdi Darmayanto dulu sebagai anggota, dan disebutnya lagi sebagai Junianto sebagai penanggung jawab. Baik, langsung saja untuk pemaparan hasil diskusi kami selama dalam ruangan diskusi akan dibacakan oleh teman kami Sarwati Hudi. Baik, langsung saja untuk memaparkan hasil diskusi selama ini. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh moderator untuk memaparkan hasil diskusi kami. Baik, yang menjadi hasil diskusi kami adalah ayat Alkitab yang relevan sebagai solusi moral, yaitu ayat Alkitab untuk etika pelayanan. 1 Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Atau dasar perlakuan adil atau empati, golden rule. Yang kedua, Yakobus pasal 5 ayat 12. Hendaklah katamu ya adalah ya dan katamu tidak adalah tidak, supaya kamu jangan kena hukuman, atau dasar kejujuran mutlak. Yang ketiga, Amsal pasal 11 ayat 3. Integritas menuntut orang jujur, tetapi kecurangan membinasakan orang yang khianat, atau dasar konsekuensi jangka panjang. Yang keempat, 2 Korintus pasal 8 ayat 21. Sebab kami mengusahakan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia, atau dasar kualitas ganda, moralitas, dan reputasi. Demikian pemaparan hasil diskusi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari hasil diskusi kami. Sebelum ini kami sadar bahwa banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyampaian materi ini. Semoga dimaklumi. Akhir kata saya sampai kita. Yaum. Yaum. Shalom. Shalom. Baik, kita tepuk tangan. Baik, setelah tampil semua dan hasilnya sangat memuaskan, maka silakan kembangkan anak-anak kami supaya ke depannya lebih maju lagi dan teruslah belajar. Ada amin? Amin. Baik, Ibu akan bertanya. Apa tantangan terbesar kalian dalam pelaksanaan kode etik ini di saat dihadapkan kepada tekanan ekonomi? Ada yang bisa menjawab? Saya. Baik, Ibu berikan kesempatan kepada anak kami sama. Tantangan terbesar adalah saat kita punya tanggung jawab. Misalnya orang tua sakit. Saat tekanan ekonomi sangat besar, godaan untuk mengambil jalan pintas seperti menerima suap kecil atau sedikit curang akan terasa sangat kuat karena kita merasa untuk kebaikan keluarga. Terima kasih. Berikan kesempatan kepada anak kami kita. Tekanan dari senior atau lingkungan kerja yang sudah terbiasa korupsi. Kalau kita sendiri yang jujur, kita bisa diasingkan atau dianggap tidak loyal. Tantangannya adalah berani berbeda dan berdiri sendiri di tengah budaya yang rusak. Baik, terima kasih. Berikan dulu tepuk tangan. Baik, terima kasih. Kita akan mengakhiri pertemuan kita ini. Ibu minta satu orang untuk memberikan kesimpulan tentang pertemuan kita pada hari ini. Ada yang bisa? Baik, kepada kami. Yang menjadi kesimpulan dari saya mengenai pembelajaran kita hari ini adalah Kristen adalah integritas yang dijiwai oleh Kristus. Baik, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Apa ada yang bisa menuliskan satu butir kode etik yang paling sulit untuk dijalankan dan mengapa? Ada yang bisa? Saya, Bu. Baik, diberikan kesempatan kepada kami Endang. Baik, saya akan memberikan salah satu bentuk refleks di pembelajaran kita pada pagi hari ini. Butir yang paling sulit bagi saya adalah pelayanan doa Arab, memperlakukan pelanggan seperti tamu kehormatan Kristus. Alasannya adalah karena butuh kasih yang besar dan kesabaran yang
tidak terhingga untuk menghadapi pelanggan yang kasar, cerewet atau merendahkan. Saya saat emosi tertekan karena masalah pribadi atau pelanggan. Sangat mudah bagi saya untuk melimpahkan. Butir ini menuntut saya untuk melihat Kristus dalam diri setiap orang, bahkan yang menjengkelkan, dan itu adalah ujian integritas karakter yang paling sulit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu jawaban saya yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada seluruh anak-anak kami berdasarkan tugas yang telah kalian kerjakan pada hari ini. Ibu menilai anak kami sudah mampu, sudah bisa diandalkan, dan ibu anjurkan anak kami, ibu berikan saran, berikanlah yang terbaik setinggi-tingginya lagi, belajar lebih giat lagi, supaya masa depannya, supaya cita-citanya terkabulkan di masa yang akan datang. Adik-adik? Baik, ibu akan menutup pembelajaran kita pada hari ini, dan ibu minta satu orang di antara anak-anak kami untuk membawa kita dalam doa. Saya Bu. Baik, kepada anak kami Sari, dipersilakan. Baik teman-teman, sebelum kita berpisah di tempat ini, mari kita bersatu berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan berkat-Mu sama kepada kami, anak dan orang keturunan hingga saat ini kami bisa melaksanakan kasih sayang. Kami sadar Tuhan yang karena kepada belajar kami membangunkan belas kasih kepada ini kami anak Tuhan Yesus sadar bahwa kami melakukan kesalahan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga Engkau mengampuninya Tuhan. Ini kami juga anak Tuhan Yesus telah melaksanakan pelajaran hari ini. Semoga apa yang kami pelajari hari ini bisa kami tahu dan mengerti. Berkati juga guru kami yang selalu mengajarkan kami, membimbing kami. Berkati dia Tuhan, keluarga dia, serta berikan dia rezeki yang berlimpah. Ini kami anak Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Semoga Engkau selalu menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami selalu terjauhkan dari segala roh jahat yang mengganggukan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk.